Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan mulai lanjut lagi ke pembahasan tentang babul af'al. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu adalah fi'il mudhari'. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, musannif berkata, wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaidil arba'. Dan fi'il mudhari' ini apa-apa yang kata kerja yang di depannya ini selalu ada tambahan, ada 4 tambahan. Yajma'uha qauluka anaitu, yang kita kumpulkan, kita himpun dalam satu kata, yaitu anaitu. Wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhul alaihi nasibun aw jazimun. Dan fi'il mudhari ini dia selalu marfu' sampai dia kemasukan huruf yang menasobkannya atau huruf yang menjazmkannya. Nah, syarahnya, penjelasannya, al-fi'lul mudhari', fi'il mudhari' hukmuhu lahu hukman, dia memiliki 2 hukum. Hukmun bi'tibari awwalihi, hukum sesuai dengan awalnya, wa hukmun bi'tibari akhirihi, dan hukum sesuai dengan akhirnya. Maksudnya apa? Kita jelaskan lagi. Fa amma hukmuhu bi'tibari awwalihi, hukum yang berdasarkan awalnya adalah fa innahu la budda an yakuna fi awwalihi wahidun min arba'ati ahruf, yaitu wajib atas kata kerja tersebut harus ada salah satu dari 4 huruf berikut, yaitu ada huruf hamzah, huruf nun, huruf ya, dan huruf ta. Yajma'uha qauluka anaitu, yang kita himpun dalam kata anaitu. Nahwu akumu, nakumu, yakumu, wa taqumu. Nah, jadi di sini ada yang kita sebut namanya huruf mudhari'ah. Fi'il mudhari ini berbeda dengan fi'il-fi'il yang lainnya. Yang mana fi'il mudhari ini dia wajib ada huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah ini apa? Huruf mudhari'ah ini adalah alif, nun, ya, ta, yang kita himpun dalam anaitu. Jadi huruf mudhari'ah ini selalu menempel pada awal kata kerja fi'il mudhari. Misal contohnya kayak akumu, berarti aku berdiri. Nakumu, kami berdiri. Yakumu, ini dia berdiri. Takumu, kamu berdiri. Gitu ya. Nah, ini huruf-huruf yang di depan ini dia bukan domir. Mungkin sebagian kita ada yang nyangka kalau misalnya a, na, ya, sama ta ini dia adalah domir. Jadi jawabannya bukan ya. Untuk yang ana itu ini dia kita sebut namanya huruf mudhari'ah. Huruf yang mencirikan kalau fi'il tersebut adalah fi'il mudhari'. Huruf mudhari'ah. Wa amma hukmuhu bi'tibari akhirih, sedangkan hukum berdasarkan akhirnya, fa innahu taratan yakunu mabniyan, maka dia terkadang bisa menjadi mabni. Wa taratan yakunu mu'raban, dan terkadang dia juga bisa mu'rab. Wa huwa al-ghalibu fihi, dan kebanyakan fi'il mudhari ini adalah mu'rab. Fa ammal mabni falahu halatan, sedangkan untuk mabni ini dia memiliki 2 kondisi. Yubna ala sukun, yang pertama dia mabni di atas sukun. Kapan? Idza tasalat bihi nunul inath, ketika dia bersambung dengan nun inath. Nun inath ya. Nahwu qoulihi ta'ala wal walidatu yurdi'na. Nah, pada kata yurdi'na, na ini adalah nun inath. Jadi setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan nun inath pasti mabni di atas sukun. Mana sukunnya ini? Di huruf ain. Wa yubna 'alal fath, dan dia mabni di atas fath, bisa mabni di atas fath. Kapan? Idza tasalat bihi nunut taukid, ketika dia bersambung dengan nun taukid. Nah, ada nun inath, ada nun taukid. Nahwu qoulihi ta'ala lanukhrijannaka, lanukhrijanna. Nah, ini huruf nun, ini adalah huruf nun taukid. Mabni di atas fathah. Mana fathahnya? Fathahnya ada di atas jim, ini dia. Gitu. Wa yu'rabul mudhari, dan fi'il mudhari ini juga dia bisa mu'rab, bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Idza lam yattasil bi akhirih nunul inath aw nunut taukid, ketika dia tidak bersambung dengan nun inath ataupun nun
taukid. Nah, tadi sebelumnya sudah kita lihatkan mana nun inath, mana nun taukid. Kalau tidak bersambung dengan nun inath ataupun nun taukid, maka jelas berarti dia mu'rab. Nah, wal mudhari mu'rabu ala qismain. Dan fi'il mudhari ini dia mu'rab terbagi menjadi dua. Jadi ada dua jenis mu'rabnya. Yang pertama, mu'rabu bil harokat, mu'rabin bil harokat, dia mu'rabnya dengan harokat. Semisal kayak fathah, kasroh, dhammah. Wa mu'rabin bil huruf, dan dia mu'rabnya dengan huruf. Gitu. Nah, yang pertama, mu'rab bil harokat. Kapan? Idza lam yattasil bi akhirih, ketika dia tidak diakhiri dengan, tidak bersambung pada akhirnya ini dengan aliful itsnain yang biasanya terdapat pada dhamir huma, yaf'alani, atau wawul jamaah, atau yaul mukhatabah gitu. Jadi dia mu'rab dengan harokat kalau tidak bersambung dengan aliful itsnain yang ani, atau wawul jamaah yang una, atau yaul mukhatabah ina gitu ya. Nahwu yadhhabu, walan yadhhaba, walam yadhhab. Nah, di sini yadhhabu dia bisa berharokat dhammah, lan yadhhaba bisa berharokat fathah, walam yadhhab dia bisa berharokat sukun gitu ya. Wa mu'rabin bil huruf, dan dia juga bisa mu'rab dengan huruf, sama seperti yang sudah kita jelaskan di video-video sebelumnya ya, itu tentang al-mu'rab bil harokat sama mu'rab bil huruf. Idza tasalat bihi aliful itsnain, ketika dia bersambung dengan aliful itsnain. Misalnya yadhhabani, nah ini dia aliful itsnain. Aw wawul jamaah, atau dia bersambung dengan waw jamaah, ini dia contohnya yadhhabuna, atau yaul mukhatabah yang ada pada kata tadhhabina gitu. Nah, maka ketika dia mu'rab dengan huruf, ini dia rofa'nya adalah dengan thubutun nun, dengan adanya huruf nun ya, ini dia marfu. Majzum dan mansubnya adalah dengan hadfun nun, dengan menghilangkan huruf nunnya, sama seperti yang sudah dijelaskan di materi yang sebelumnya. Nah, kita akan lihat di sini ada bagan ya. Ahwalul af'al ba'da ittisaliha bid-dhamair wal huruf. Keadaan-keadaan fi'il ketika setelah bersambung dengan dhamir dan huruf. Jadi di sini ada dhamir, ada ta'ul fa'il. Nah, di sini ada ta'ul fa'il, na'ul fa'il. Dhamirnya apa? Ada aliful itsnain. Nah, di sini ada fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari sama fi'il amr. Ada dhamir yang kita sebut namanya ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il hanya bersambung dengan fi'il madhi gitu ya, pada kata katabtu gitu. Katabta, katabtuma, katabtum. Nah, ini tu-nya adalah ta'ul fa'il. Atau na'ul fa'ilin. Dhamir na'ul fa'ilin ini juga sama, hanya terdapat pada fi'il madhi. Contohnya di katabna yang ada pada dhamir nahnu, katabna. Sedangkan aliful itsnain ini dia bisa bersambung dengan fi'il, aliful itsnain bisa bersambung dengan fi'il madhi, mudhari dan amr. Contohnya kataba, yaktubani, uktuba gitu ya. Pokoknya yang belakangnya ada alif, nah itu kita sebut namanya aliful itsnain. Lalu untuk nunul inath ini juga sama, dia bisa bersambung dengan fi'il madhi, mudhari dan amr. Contohnya katabna, yaktubna, uktubna gitu. Nah, ini biasanya ada di dhamir hunna sama antunna. Sedangkan wawul jamaah juga dia bisa bersambung dengan 3 fi'il ini. Contohnya katabu, yaktubu, uktubu, biasanya ada pada dhamir hum dan antum. Lalu yaul mukhatabah hanya terdapat pada mudhari dan amr saja. Taktubina sama uktubi, jadi terdapat pada dhamir anti. Sedangkan nun taukid hanya bisa bersambung dengan fi'il mudhari dan amr juga gitu. Contohnya yaktubanna, uktubanna gitu. Lalu yang terakhir ada ta'ut ta'nis, tak yang menunjukkan kalau dia muannats hanya bersambung dengan fi'il madhi saja.
Contohnya katabat, dan ini hanya pada ada di dhamir hiya. Gitu ya. Nah, selanjutnya al-farq baina ta'il fa'il wa ta'it ta'nits. Perbedaan di antara tak fa'il dengan tak ta'nits. Apa bedanya? Dia sama-sama tak, tapi berbeda. Ta'ul fa'il, dia adalah dhamir. Ingat ya, dia adalah dhamir. Fi mahalli raf'in fa'il, yang menempati kedudukannya fa'il. Gitu. Jadi antara fi'il dengan fa'il sudah bersambung. Mana fa'ilnya? Ta'ul fa'il. Sedangkan tak ta'nits, dia adalah harfun, bukan dhamir. Dia hanya huruf aja. Huruf yang menunjukkan fi'il. Kalau itu tuh fi'il yang mu'annats. Berarti la mahalla lahu minal i'rab. Dia tidak memiliki kedudukan apapun di dalam i'rab. Ta'ul fa'il mutaharrikah. Mutaharrikah ini berarti dia maksudnya berharokat, gitu ya. Sedangkan kalau tak ta'nits, dia sakinah alias sukun. Ta'ul fa'il sebelumnya harus sukun. Sedangkan ta'ut ta'nits sebelumnya harus maftuh, harus fathah. Jadi kebalikan. Contohnya ana katabtu. Nah, di sini harus sukun, setelahnya ta'ul fa'il. Kalau yang ta'ut ta'nits, hiya katabat. Gitu. Lalu yang selanjutnya al-farq baina nunil inath wa nunit taukid. Perbedaan antara nun inath dan nun taukid. Nun inath dia merupakan dhamir yang menempati kedudukan rofa'nya fa'il. Sedangkan nun taukid sama seperti ta'ut ta'nits, dia hanyalah huruf yang tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab. Nun inath mutaharrikatun bil fath, dia selalu berharokat fathah. Kalau nunun taukid mutaharrikatun bil fathah ma'at tasydid, dia selalu berharokat fathah juga, tapi ada tasydidnya. Gitu ya, ada tasydidnya. Kalau nun inath qablaha sakin, sebelumnya harokatnya dhammah. Kalau nun taukid sebelumnya harus fathah. Nun inath contohnya at-talibat yaktubna. Nah, ini dia nun inath. Sedangkan kalau nun taukid la taktubanna, jangan menulis. Ini dia. Gitu ya. Itu perbedaan antara nun inath dan nun taukid. Nah, di sini ada mukhattat yuwaddihu ahkamal af'al. Ada bagan yang menjelaskan tentang hukum-hukum fi'il. Ringkasannya ya. Nah, di sini fi'lul madhi mabniyun. Pertama bisa 'alal fath, 'alad dhamm sama 'alas sukun. Contohnya dhahaba, dhahab, dhahabat sama dhahaba. Kalau misalnya 'alad dhamm berarti dhahabu. 'Alas sukun berarti dhahabta, dhahabna, dhahabna. Untuk yang al-amr mabni, fi'il amr yang mabni, dia bisa mabni di atas sukun. Contohnya ada idhab, ada idhabna. Mabni di atas fathah idhabanna ketika dia bersambung dengan nun taukid. Juga fi'il amr mabni ala hadf. Yang pertama hadfu hadfil illah. Contohnya is'a, ud'u, irmi. Jadi huruf illatnya yang dihapus. Ya, huruf yang berpenyakit yang dihapus yang di akhirnya di sini. Lalu yang kedua, hadfun nun, dia bisa mabni di atas hadfun nun, huruf nunnya dihilangkan. Contohnya idhabu, idhaba sama idhabi. Untuk fi'il mudhari, dia bisa mu'rab, bisa mabni. Mu'rab dengan harokat ataupun mu'rab dengan huruf. Mu'rab dengan harokat berarti bisa dhammah, bisa fathah, bisa sukun. Gitu. Yang ini yamshi, ini dia dengan harokat juga tapi tersembunyi ya. Kalau misalnya yadhab, lan yadhab sama lam yadhab, ini dia kelihatan harokatnya. Tapi kalau yamshi, dia dengan harokat yang muqaddarah. Kita sebut namanya muqaddarah. Kalau dengan huruf, di sini ada yadhabani, yadhabuna, tadhabina. Ketika lan, ini dengan thubutun nun. Jadi mu'rabnya dengan thubutun nun, dengan adanya huruf nun. Ketika dia mansub dan majzum, maka dia dengan hadfun nun, hadfu an-nun. Kalau yang lam yamshi, karena dia diakhiri dengan huruf illat, maka dia jazmnya dengan hadfu harfil illah.
dengan menghilangkan huruf illatnya, gitu ya. Lalu bisa juga dengan yang mabni alal fathi ma'an nunit taukid. Jadi dia fi'il mudhari ini dia bisa mabni ketika dia bersambung dengan nun taukid. La takhrujanna, ada nun taukid, mabni di atas fathah. Atau yang kedua, mabniun ala sukun ma'an nunil inath. Dia mabni di atas sukun ketika dia bersambung dengan nun inath. Contohnya yakhrujna. Ini na adalah nun inath, sukunnya di sini. Gitu ya. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya untuk pembahasan tentang i'rab dari fi'il mudhari. Untuk video kali ini Ana cukupkan dulu sampai sini. Syukran la husni ihtimamikum wastimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.